Businessman Opinion. Mitra bisnis, mayoritas responden dalam survei Carta Politika Indonesia setuju Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Hal itu sejalan dengan mayoritas responden yang merasa keadaan ekonomi Indonesia saat ini dalam keadaan buruk. Apa komentar Anda? Apakah memang Presiden harus melakukan reshuffle? Jika iya, siapa yang harus direshuffle? 633-9160 Businessman Opinion bersama saya Anto Wijaya, 633-9160. Iya, dasarnya apa ya? Ngomong perekonomian jelek. Rupiah terhadap dolar tuh masih 14.000, nggak seperti 27, 128 per dolar. Reshuffle mah ya urusan presiden lah. Kita nggak perlu terlalu pusing ngurusin diri sendiri. Sederhana saja, tidak perlu pusing-pusing kerusak-kerusuk sini ya. Yang harus di-reshuffle dulu itu presidennya itu sendiri. Dia sendiri harus reshuffle. Kalau bicara reshuffle itu semua menteri nggak ada yang masuk kategori bagus. Segi hukum ya, kerancuan-kerancuan putusan banding semua kan orang udah tahu semua, diam aja ya kan. Tapi perdagangan lagi ya kan. Ya banyak bahasnya yang ini nggak beres. Lagian kalau seperti Pak Jokowi itu kan selama ini pencitraan, bagi-bagi uang. Kalau ada masalah apa nggak sanitasi, bagi uang sosial. Uang sosial itu memang dari mana uangnya? Uang rakyat, bayar pajak, itu bukan uang pribadi dia. Kalau uang pribadi dia mah nggak masalah, ada orang nggak sewot itu. Terima kasih. Iya. Menurut saya adanya reshuffle atau tidak reshuffle ini akan sulit mengubah keadaan ekonomi yang sangat sulit. Karena apa ya? Karena harga-harga sembako kan sudah naik, juga BBM itu sudah dinaikkan yang pertama, Pertalite mau dinaikkan rencananya, udah gitu listrik dan gas mau dinaikkan, yang terutama 3 kilo yang buat kalangan menengah ke bawah, ini semua buat kalangan menengah ke bawah. Nah ini menyebabkan kemungkinan nanti ada nilai inflasi yang kemungkinan tinggi, sehingga mau tidak mau keadaan ekonomi akan sangat sulit dan akan kemungkinan terjadi di mana-mana. Jadi kalau ada reshuffle atau tidak ada reshuffle, keadaan ini kemungkinan akan sulit diatasi. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Menteri Keuangan jangan di reshuffle karena dia di G20 tetap mengundang Rusia. Mungkin Amerika itu nggak gitu setuju dan itu mengusulkan reshuffle ini. Jangan mau ikut gitu. Makasih ya. Seharusnya ya masyarakat semua udah tahu lah yang mana, karena kan sekarang susah ya di informasi itu ditutup-tutupin, apapun dia, siapapun di belakangnya mau Rockefeller kah, mau Roxel kayak itu. Yang satu ya pertama itu Menteri Merintes itu tuh, yang Menteri so tahu itu satu. Kemudian ya menurut saya ya Menteri Perdagangan itu udah nggak layak sekali lah, sama ya banyak lah kalau itu aja. Saya ingin menyampaikan yang pertama, tentu menteri-menteri yang dari awal tahun ya menimbulkan kegaduhan, terus menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nah, polemik-polemik yang ada sekarang yang paling santer dari tadi juga saya dengar tentang isu minyak goreng. Yang kedua juga kita ya menteri-menteri yang mencalonkan untuk di 2024 juga baiknya ya sudahlah, mau dirasafal atau mundur gitu supaya lebih fokus juga dalam sisa waktu masa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, memang reshuffle sudah terjadi beberapa kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Namun apakah itu mendapatkan hasil yang lebih baik? Kan kita lihat sendiri hasilnya sama saja dengan tidak ada reshuffle berkali-kali. Apalagi calon menteri atau menteri-menterinya sudah mau nyapres, padahal kinerjanya kan beberapa menteri dinilai gagal oleh banyak masyarakat, seperti mengatur ekonomi yang harga minyak goreng satu sembako loh. Sembako ada 9 ya kurang lebih. Dan ini baru satu sembako
sudah kebingungan aturnya, apalagi ekonomi negara. Kan ini kalau reshuffle ya reshuffle semua, ayo dua mendingan diganti, bukan yang benar-benar jujur, kredibel, amanah, nah kemungkinan seperti itu. Kalau diganti terus-terusan sebagian tidak membahas yang nyata bagus, kemungkinan seperti itu. Sama aja kayak yang kemarin di reshuffle, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tidak perlu dilakukan reshuffle. Kenapa? Karena yang perlu adalah dibikin solid. Karena saya yakin Presiden mampu membuat solid ini semua. Ekonomi sulit tidak cuma di Indonesia, dimanapun juga sulit. Mengganti orang bukan suatu penyelesaian. Begitu opini saya. Terima kasih. Iya, menurut saya memang kalau perlu reshuffle terjadi ya mungkin saja ya, karena ini kan ekonomi, misalnya harga minyak goreng itu kan belum terjangkau oleh masyarakat, padahal pemerintah sudah berusaha menetapkan HET dan merayu-rayu pengusaha kelapa sawit misalnya untuk memberikan harga yang pro atau terjangkau dengan rakyat, akan tetapi tidak dituruti oleh banyak pengusaha, padahal 9 produsen ini produsen terbesar ya, dan ini harusnya kan minyak goreng terjangkau harganya oleh rakyat, tapi para pengusaha malah melempar keluar. Ini baru satu harga sembako, pada sembako ada 9 ya, dan ini kan membuat rakyat jadi berat. Satu sembako saja tidak mampu misalnya, apalagi banyak sembako, dan ini membuat rakyat jadi semakin berat ekonominya. Dan mau menaikkan harga listrik, gas, dan juga harga BBM dan lain-lain, itu kan tambah memberatkan. Jadinya kalau bisa memang rakyat menghendaki reshuffle terjadi. Menurut saya begini, kalau kita bicara reshuffle kabinet ya, ini kan hak prerogatif Pak Presiden, yaitu Pak Jokowi. Karena kalau saya amati setelah pemerintahan Pak Jokowi berjalan 2 tahun ini, ada 3 kementerian yang membuat gaduh. Pertama itu ya Kementerian Agama, kedua Kementerian Marintas yang di bawah pemimpinnya Bapak Luhut Panjaitan. Tapi kalau saya rasa kementerian satu ini sangat sulit Pak Jokowi untuk mereshuffle ya. Yang ketiga ini Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Pak M. Lutfi ya, yang jelas banget ada mafia migo di sini. Dan jelas tersangkanya itu yang lain ya di anak buahnya sendiri, Pak M. Lutfi gitu loh. Saya rasa ya 3 kementerian ini harus direshuffle sama Pak Jokowi supaya pemerintahan berjalan sampai 2024. Oke, terima kasih. Ya, yang perlu direshuffle saya bilang ya, yang merugikan rakyat lah, kinerjanya nggak ada, semua yang ngatur-ngaturin buat ngasih uang saja, ya udah tahu lah, rakyat juga nggak mau menyebutkan, mereka sendiri di lingkar mereka lagi udah tahu lah mana-mana kinerja pembantu-pembantu ini yang merugikan rakyat. Salah satunya contoh, minyak goreng ini harus dituntaskan sama sekali. Ya harus dituntaskan sama sekali. Jangan sampai kita bermain semuanya, mereka senang-senang, tapi rakyat yang menderita sampai detik hari ini, kebutuhan mereka tidak tercukupi, tidak terpenuhi, susah sama sekali. Jadi kata kuncinya kita bisa ya, yang saya sebutkan sekarang Kemenak itu perlu juga diganti. Dan yang lain-lainnya yang kinerjanya sudah tidak bagus, Menteri Dalam Negeri juga diganti juga lah. Saya sudah lama mengatakan supaya di reshuffle itu, khususnya Menteri Perekonomian, dari Menko-nya, perindustrian, perdagangan, itu perlu di reshuffle. Ekonomi kita terpuruk begini, banyak bahan-bahan pokok yang mahal. Terus Menteri Pertanian juga, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan itu lamban. Harus presiden yang turun ke sana kemari baru vaksinasi itu maksimal. Padahal para menteri harus membantu presiden, harus tahu apa yang direncanakan dan yang akan dikerjakan. Jadi perlu di reshuffle. Terima kasih. Kalau bicara reshuffle, saya rasa sangat perlu ya. Karena sejak pemerintahan SBY Jokowi 2 tahun ini sudah banyak pembantunya itu yang melakukan kesalahan, terutama itu Menteri Perdagangan ya. Ya, kalau menurut saya sih reshuffle aja lah. Nggak perlu dibuat politik. Kalau misalnya memang nggak bisa kerja atau gagal, ya udah langsung ganti aja. Karena pada intinya kan presiden yang punya wewenang. Kalaupun mungkin ada janji-janji politik di
belakang-belakang dulu ya udah nggak apa-apa, gantiinnya sama orang yang sepolitik lah atau separtai lah, atau misalnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kasih aja yang lain. Yang penting jalannya pemerintahan bisa bagus dan juga kinerjanya bagus-bagus semua. Itulah mengapa dari awal tuh harusnya memilih yang memang profesional gitu Pak. Jadi kalau misalnya diganti ya nggak masalah, tapi kalau misalnya memang ada janji politik atau apa ya dicari juga dari partai politik yang tertentu, itu pasti ada lah yang lebih bagus. Oke, makasih. Kalau alasannya ekonomi kita tidak baik, saya ngomong tidak ya, ekonomi kita bahkan lebih baik daripada negeri lain. Kalau ada yang ngomong ekonomi kita buruk, itu berarti orang tersebut tidak siap untuk perubahan. Karena sekarang ini kondisinya globalisasi, jadi tanpa batas. Berarti kalau di luar ada apa, pasti kita juga ikut terpengaruh. Cuman kalau ditanya, perlukah kabinet di reshuffle? Kalau saya ngomong perlu. Siapa? Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan. Kenapa? Karena terutama Menteri Pertanian tidak melakukan perubahan apapun dari hulu ke hilir di dalam swasembada pangan, termasuk Menteri Perindustriannya yang datanya tidak benar sehingga kita ketolongan bolak-balik. Itu, makasih. Menurut saya, kalau misalkan ekonomi kita ini bagus, tentu saja tidak ada survei dari Litbang Kompas ya, yang mengatakan 71% kurang lebih dari rakyat Indonesia itu tidak bisa atau kesulitan membeli sembako. Ya, hal itu menandakan bahwa keadaan ekonomi rakyat kita, terutama menengah ke bawah, itu sangat sulit sekali. Bukan hanya untuk membeli sembako ya, kalau kita lihat lebih jauh lagi, sekarang ini mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, banyak yang di PHK, dan juga berusaha itu ramainya kalau lagi Ramadan Lebaran aja, setelah itu sepi lagi untuk untuk tekstil, produk baju ya, dan lain-lain. Dan ini menandakan bahwa ekonomi itu masih sulit. Dan kalau ada reshuffle, itu kan sudah pernah dilakukan berkali-kali, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau berubah pun mungkin malah justru tambah, kemungkinan rupiah malah tambah turun dan lain sebagainya, inflasi mungkin akan naik dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Sobat Memberkatu. Kita kan belum keluar dari pandemi, kemudian ditambah dengan Eropa, Amerika semua inflasi, ya mereka semua kesulitan. Ya, nah kalau misalnya masalah bahan bakar minyak, Pertamax naik, siapa sih yang pakai Pertamax? Ya, angkot-angkot juga pakainya Pertalite, tidak naik. Ya, memang sembako pada naik, minyak goreng langka. Karena itu efek dari perang di Ukraina yang mereka tidak bisa mensuplai minyak goreng yang dari bunga matahari ke Eropa, sehingga CPO kita harganya melonjak. Nah, kita belum selesai nih dari pandemi, ya. Jadi nggak bisa sembarangan reshuffle. Apa itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Karena yang kena bukan cuma Indonesia, semua negara di dunia kena. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anta Wijaya.